Pembahasan sudut yang pertama tentang soal nomor 7. 150 derajat itu sama dengan berapa putaran? Untuk satu kali putaran itu kita tahu sebesar 360 derajat. Jadi kalau kita mau merubah satuan menjadi derajat ke putaran, kita tinggal gunakan ini saja. Oke. 150 derajat dibagi 360. Ya, ini kita hitung 150 derajat dibagi 360 derajat. Boleh kita sederhanakan. Boleh seperti ini. Lalu masing-masing membilang dan menyebut kita bagi 3. Bagi 3. Ini juga dibagi 3. Hasilnya 5/12. 150 derajat sama dengan 5/12 putaran. Karena dalam satu putaran itu 360 derajat kita bagi saja 15. 150 dibagi 360. Gitu ya. 8. 32 derajat, 48 menit, 42 detik. Kita kurang dengan 44 derajat, 54 menit, 42 detik, ditambah 54 derajat, 54 menit, 40 detik. Kita harus kurangkan dulu. Ini dihitung terlebih dahulu. Perhatikan cara perhitungannya, karena peminjaman 1 derajat ke menit itu nanti akan berubah 60 derajat ya. Nah, kita kurang 42 detik, kita kurang 42 detik hasilnya 0. Lalu 48 kita kurangi 54 menit itu tidak bisa karena ini lebih kecil. Karena itu kita pinjam 1 dari 32. 32-nya kita pinjam 1 menjadi 31 derajat. 1 derajatnya kita pindah ke menit, itu menitnya bertambah 60. Jadi setelah pinjam di sini totalnya 108. 108 kita kurangi 54. Hasilnya 54 menit. Gitu ya. 31 dikurang 44. Tidak bisa Bu, hasilnya negatif. Tidak apa-apa. Karena tidak ada lagi di depannya, tidak ada angka di depannya yang bisa kita pinjam. Jadi ini negatif tidak apa-apa. 31 dikurangi 44 itu negatif 13. Negatif 13 derajat. Nah, negatif 13 derajat, 54 menit dan 0 detik akan kita tambah dengan 54 derajat, 54 menit, dan 40 detik. Kita tambah biasa. 0 tambah 40 hasilnya 40. 54 tambah 54 108 menit. Negatif 13 ditambah 54 itu adalah 41 derajat. Nah, biasanya satuan menit itu kan maksimal di 60. Berarti kita harus sederhanakan. Kita ambil 60 menit di sini. Ya, diambil 60 kan tinggal 48. 60 menit ini kita jadikan derajat itu menjadi 1 derajat. Gitu. Jadi derajatnya menjadi 42. Ini tinggal 48 menit dan ini 40 detik. Seperti itu ya. Ini bertambah 1. Ingat kok bertambah 1 dari mana Bu? Kita ambil 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 derajat. Maka di depannya bertambah 1. Jadi hasilnya 42, 48, dan 40. Ini ya. 42, 48, dan 40. 9. Sudut yang besarnya 91 derajat termasuk jenis sudut tumpul. Karena sudut yang dikatakan lancip itu kalau dia kurang dari 90 derajat. Loh, kalau tepat 90 derajat Bu, kalau sudut tepat 90 derajat itu namanya sudut siku-siku. Siku-siku ya. Kalau sudut lurus itu sama dengan 180 derajat.
refleks itu lebih besar dari 180 derajat. Tapi yang biasa kita kenal itu jenis sudut itu hanya lancip, tumpul, gitu ya, lancip, tumpul, lancip atau tumpul. Kalau lancip itu lebih kecil dari 90, kalau tumpul itu lebih besar dari 90. Jika tepat sama dengan 90 itu namanya siku-siku. Nah, kalau tepat sama dengan 180 itu lurus, dan kalau refleks itu lebih besar dari 180 derajat. Gitu ya. Nomor 10. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum pada pukul 5 adalah, kalau kita mau tahu kita harus buat jamnya dulu. Buat jamnya dulu. Buat jam. Nah, kalau buat jam itu lebih mudah seperti ini. Memasukkan angka-angka di sekelilingnya itu terakhir. Ini tepat pukul 5, berarti jarum pendek ke angka 5 dan jarum panjang ke angka 12. Sudut terkecil ini yang dimaksud adalah daerah ini. Ya. Kalau sebaliknya ini namanya sudut besar ya. Kita yang akan kita hitung ini. Ingat, ini jam ini sama juga satu lingkaran penuh atau satu putaran. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Padahal di sini ada angka dari 1 sampai 12. Jadi setiap perpindahan dari angka 12 ke angka 1 kita bisa konversi ke bentuk derajat. Caranya 360 derajat satu putaran penuh dibagi 12 karena ada angka 1 sampai 12. Ini 30 derajat. Maka ketika jarum itu berpindah dari angka 12 ke angka 1, perpindahannya sebesar 30 derajat. Nah, dari angka 12 sampai angka 5 kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali perpindahan jarum pendek. Artinya 5 kali 30. 150. 150 ini kan lebih besar dari 90. Maka dia dikatakan sudut tumpul. Begitu cara perhitungannya. Ya, kita harus gambar dulu untuk memudahkan melihat sudut besar, sudut kecilnya, areanya, daerahnya. Baru kita hitung dan kita simpulkan termasuk jenis yang mana. Begitu. 11. Besar sudut pelurus dari sudut 100 derajat adalah, kalian sudah membaca materi tentang pelurus dan penyiku. Ya. Untuk menghitung sudut pelurus, namanya sudut lurus itu kan tadi dikatakan tepat 180 derajat. Maka untuk mencari sudut pelurus itu 180 derajat kita kurangi dengan sudut yang dimaksud. Penyiku, sudut siku itu kan 90 derajat. Berarti untuk mencari penyikunya, kita tinggal 90 derajat dengan dikurangi dengan sudut yang dimaksud. Gitu. Nah, di sini pertanyaan, besar sudut pelurus dari sudut 100 derajat adalah, kita gunakan ini. 180 dikurangi 100 derajat. Pelurusnya 100. 80 derajat. Begitu. Misal, saya kasih contoh juga. Misal saya punya suatu sudut A, besarnya 60 derajat. Lalu ditanyakan, penyiku A berapa? Kita bisa hitung. Penyiku A sama dengan 90 derajat dikurangi si A-nya 60. 30 derajat. Seperti itu. Sama ya. Pelurus dan penyiku itu nanti kalian juga akan kenal dengan istilah komplement dan suplemen. Gitu ya, tapi itu hanya masuk segi bahasa. Cara perhitungannya mudah. Pelurus itu 180 dikurangi A, penyiku itu 90 dikurangi A. Gitu ya. Lanjut.
12. Diketahui penyiku suatu sudut besarnya 1/4 kali pelurusnya, maka besar sudut tersebut adalah, oke ya, penyiku. Jadi penyiku tadi dituliskan 90 dikurangi sudut tertentu, gitu ya. Di sini dikatakan penyiku suatu sudut besarnya sama dengan 1/4 kali pelurusnya. Penyiku itu sama juga 1/4 kali pelurusnya. Kalau pelurus kan seperti ini. Berapakah sudut tersebut? Sudut tersebut itu kita mau cari A-nya itu berapa? Tuh ya, kita lengkapi kalimatnya seperti ini. Nah, besar penyiku sama dengan 1/4 kali pelurusnya. Kita kalikan satu per satu. 1/4 kali 180 kurangi 1/4 kali A sama dengan 90 kurangi A. 180 dibagi 4, hasilnya 45. Dikurangi 1/4A sama dengan 90 kurangi A. Nah, kita harus mengelompokkan variabelnya agar bisa dihitung. Nah, karena gitu kita tambahkan ruas kiri dengan A. Gitu. Lalu juga ruas kanan juga ditambahkan dengan A. Ya. 45. Ini 1/4 ditambah 1. Ya, 1 itu kalau dirubah ke pecahan boleh dirubah menjadi 4/4. Berarti ini 1/4 negatif 1/4 ditambah 4/4. Kita masih punya 3/4A. Sama dengan 90. Ini habis, ini 0. Gitu ya. Sekarang 3/4A sama dengan 90 dikurangi 45. Yang sini juga dikurang, sama-sama dikurang. Gitu. Kita lanjut. Ini kalau kita hitung 0, sisanya tinggal 3/4A. Sama dengan 90 kurangi 45, 45. Nah, kita dapatkan A sama dengan 45 dibagi 3/4 atau 45 dikali 4/3. Karena ini pembagian pecahan. Jadi kita ngitungnya pakai perkalian silang. Kita bagi, ini 15, ini 1. 15 kali 4 itu 60. Jadi jawabannya ini. Ya, itu ya agak panjang ya Bu ngitungnya. Iya, panjang. Dan ternyata kemampuan kita beraljabar dipakai dalam menghitung suatu soal tentang sudut. Nah, penting sekali menguasai aljabar ya, karena itu seperti soal ini akan diaplikasikan ke berbagai bab selanjutnya, materi-materi selanjutnya baik di kelas 7, 8 atau 9. Jadi biasakan menggunakan aljabar, kuasai konsepnya, kuasai keterampilannya. Kalian banyak berlatih pasti bisa. Itu saya lanjut ke nomor 13. Pada gambar di samping, pasangan sudut yang saling berpelurus adalah, ya. Kalau tadi kita menghitung perhitungan besar sudut berpelurus, kita akan sekarang mau lihat posisi garis yang saling berpelurus. Itu. Kita cek dari A. Sudut APF, APF, APF. Berarti yang dimaksud ini APF dan sudut CPA. C ke P ke A. Nih. Nah, ini langsung ya ternyata APF dan CPA itu adalah sudut yang berpelurus. Kok bisa Bu? Iya, karena ketika dua sudut ini saya gabungkan, ini membentuk garis lurus. Begitu. APE dan CPA langsung ketemu jawabannya. Tapi kita perlu cek
ABC yang lain kita cek ya, biar tahu juga posisinya. Kita cek. B, P, C. B, P, C. Sudut yang dimaksud ini. Dengan PF. PF. Nah, dua sudut ini adalah dua sudut yang bertolak belakang. Bertolak belakang. Kita bisa lihat, ini adalah sudut yang bertolak belakang. Bukan sudut yang berpelurus, bukan berpenyiku. Ini ternyata sudut bertolak belakang. Ya. Sekarang kita cek yang C. B, PC, ini lagi. Dengan sudut C, P, D. Nah, ternyata sudut ini adalah sudut yang membuat sudut siku-siku. Ini kalau saya gabungkan jadi siku-siku di sini. Ini adalah sudut yang saling berpenyiku. Itu kan ya. Ternyata kalau B, PC saya tambah C, PD itu membentuk sudut yang berpenyiku. Sekarang kita yang D. APB, APB. Ini sudutnya. Ditambah FPE. FPE. Ini ya. Ternyata tidak membentuk berpelurus, tidak membentuk garis lurus, tidak berbentuk penyiku, dan juga bukan sudut yang bertolak belakang. Ya, ternyata yang D ini tidak ada hubungan yang muncul. Jadi kalau kalian mengerjakan soal, tolong dicek satu persatu ya, walaupun jawabannya tadi ketemu langsung A. Gitu. 14. Pada gambar di samping, besar sudut ABD adalah ABD. Kita mau ngitung sekian. Ini tuh berapa? Nah, di sini cuma ada tulisan X-nya ya, Bu. Enggak apa-apa. Kita punya solusi. A ke C ini adalah garis lurus. Ya, kita ingat tadi sudut lurus itu 180 derajat. Artinya, ketika kita tambahkan besar sudut ABE itu itu X ya. Kita tambahkan dengan besar sudut EBD itu 3X, kita tambahkan 3X. Dan kita tambahkan besar sudut DBC atau dibalik CBD. Itu juga boleh ini 2X. Membentuk sebuah garis lurus yang besarnya 180 derajat. Itu nanti kita akan tahu X-nya itu berapa. 1 ditambah 3 itu 4, ditambah 2 itu 6. 6X sama dengan 180 derajat. 1X-nya berapa? Gitu kan ya. 6X harus kita bagi 6. Ini bagi 6 kan hasilnya 1. Ini juga dibagi 6. 30 derajat. Wah, ternyata 1X itu 30 derajat. Maka kita bisa menentukan sudut ABD. Besar sudut ABD. Dari A, B ke D. Ini berapa? Ini ABD itu sekian ya. Kita perlu menambahkan X dengan 3X. X ditambahkan 3X derajat. Ini 4X derajat. 1X-nya 30 berarti 4 ini harus kita kalikan 30. 120 derajat. 120 derajat itu adalah sudut tumpul. Tuh ya. Jadi kita harus tahu dulu nilai X-nya berapa, pakai aljabarnya lagi, dan pakai konsep sudut lurus itu 180 derajat. Kalau sudah tahu X-nya, baru kita bisa menghitung sebesar sudut ABD. Begitu. Ini mudah. Kalian banyak berlatih, keterampilan kalian bertambah, soal seperti ini mampu kalian selesaikan. Itu ya. Soal 15. Perhatikan gambar berikut. Nilai X adalah, lagi-lagi ya, kita X ya.
di sini kita punya gambar sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku ini terbagi dari 2x kurang 5 dan 3x tambah 20. Kalau mau mencari x-nya, kita tinggal gunakan konsep sudut siku 90, yang artinya 3x tambah 20. Ini ya, kita tambahkan ini, tambahkan 2x kurangi 5 sama dengan 90. Kok sama 90, Bu? Iya, ini siku-siku. Sama dengan 90. Lalu kita kelompokkan yang x dengan x, yang angka dengan angka saja. Tuh, ini kita hitung. 3x tambah 2x itu 5x, 20 kurangi 5, 15. Apakah 5x tambah 15 bisa dihitung? Tidak. Ingat, ini ada variabelnya, yang sini tidak. Itu tidak bisa dihitung. Nah, aljabar itu boleh ditambahkan kalau variabelnya sama. Ini ada variabel, ini tidak ada, ya jangan dihitung. Sudah, biarkan saja. Kita tinggal mengurangkan 15 di sisi kiri, juga di sisi kanan. Nah, 15 kurang 15, 0. Kita tinggal punya 5x. Ini kita kurangkan, hasilnya 75. Gitu kan? Berapakah nilai 1x? Ingat, 5x-nya harus kita bagi 5 agar mendapatkan 1. Ya. Dan yang kanan harus dibagi 5. 1, 5. 15. Nilai 1x adalah 15 derajat. Mudah ya tentang sudut yang kita